warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Podcast Candida, podcast penuh manfaat. Untuk episode kali ini cukup menarik karena saya akan minta tolong kepada tim untuk menjadi pengganti posisi saya seperti biasanya. Jadi yang menjadi narasumber saat ini adalah saya yang ingin membagikan sedikit ilmu dan wawasan yang saya miliki. Semoga podcast ini menjadi bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Untuk spesial episode kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat menarik, yaitu tentang wakaf. Mungkin masih banyak teman-teman kita atau kerabat kita yang masih belum paham betul apa sih sebenarnya wakaf itu dan bagaimana sistem kinerja di dalam wakaf itu sendiri. Nah, di sini akan kami bahas tuntas tentang wakaf sendiri dan kami akan membahas pula tentang wakaf yang ada di negara bagian Suriah, tepatnya di Maristan Al-Nuri. Langsung aja kita mulai at 3, 2, 1 and start. Perkenalkan, nama saya Alay Milda, bagian dari tim Kadinda. Untuk sementara ini saya ambil alih posisi dulu ya Kak, supaya kita bisa mengambil manfaat dan ilmu dari Kadinda. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan di video opening tadi, spesial video kali ini kita akan membahas tentang wakaf. Wakaf, sebelum ini kita akan membahas lebih dalam apa sih sebenarnya wakaf itu, bagaimana dan seperti apakah wakaf itu. Baik, terima kasih sebelumnya. Wakaf itu sebenarnya adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan si wakif setelah sempurna semua prosedur perwakafan. Tapi ada juga pendapat dari salah satu imam, yaitu Imam Hanafi, yang berpendapat bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakafkan dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan tentunya. Wakaf itu mungkin biar memudahkan teman-teman di rumah ya untuk mengerti apa sih simpelnya arti wakaf itu. Saya bisa mengatakan bahwa wakaf itu adalah investasi yang bersifat abadi. Nah, menarik bukan? Investasi tapi kok abadi? Ya, karena dia salah satu ibadah yang setelah orang mewakafkan sesuatu hal dari dirinya, maka pahala yang dia dapat itu akan terus mengalir meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Seperti itu kan? Wah, menarik sekali nih teman-teman. Pahala tetap mengalir tanpa terputus, padahal orang itu sudah meninggal. Tapi sebentar nih Kak, mungkin bisa dikasih contoh sederhana untuk memahamkan teman-teman yang ada di rumah, bagaimana bisa lebih memahami konsep akan wakaf itu sendiri. Oke, untuk contoh sederhana, saya mengambil konsep jika kita di Indonesia, sebagaimana kita tinggal di sini, tuh mengenal wakaf sudah banyak di mana-mana ya sebenarnya. Terutama mengenai wakaf tanah, di mana seseorang tuh memiliki sebidang tanah, lalu tanah tersebut diberikan kepada nazir, yaitu orang yang menerima harta benda wakaf dari wakif, yaitu orang yang memberikannya tadi. Dan oleh nazir tadi, tanah yang telah kita wakafkan itu akan dikelola dan dipergunakan untuk dibangun suatu bangunan seperti sekolah, masjid atau makam, sehingga dengan dibangunnya bangunan-bangunan tersebut itu akan menjadi lebih bermanfaat untuk masyarakat. Maka dari itu sebabnya kenapa pahala seorang wakif itu akan terus mengalir meskipun beliau ini sudah meninggal dunia, karena bangunan-bangunan tersebut akan terus terpakai seiring berjalannya waktu. Wah, Masya Allah sekali ya tentang wakaf ini. Tapi Mbak, bagaimana orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang perekonomian rendah, apakah itu artinya dia tidak bisa berwakaf atau bagaimana nih Kak? Oke, kalau itu kita mungkin akan masuk ke dalam jenis-jenis wakaf. Di sini ada banyak sekali sebenarnya jenis-jenis atau metode perihal wakaf itu sendiri. Wakaf ahli yang pertama bisa disebut juga dengan wakaf keluarga yang dilakukan kepada keluarga atau kerabatnya sendiri sehingga diperuntukkan untuk keluarganya itu sendiri. Dan yang kedua mengenai wakaf khairi, di mana wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum sebagaimana contoh saya tadi yang mengenai tanah diwakafkan untuk masjid atau sekolah. Dan yang ketiga adalah wakaf musytarak, di mana wakaf yang nama penggunaan harta wakaf tersebut digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh kegerunan si pewakaf. Nah, untuk jenis yang keempat dan kelima ini tuh kita lebih spesifik terhadap harta yang diwakafkan, yaitu adanya benda yang tidak bergerak dan benda bergerak selain uang. Mengenai benda tidak bergerak itu di mana mewakafkan suatu benda atau harta seperti bangunan, hak tanah, tanaman, atau benda-benda lainnya yang berhubungan dengan tanah. Sementara itu mengenai wakaf benda bergerak selain uang, di mana benda-benda yang bisa berpindah seperti kendaraan. Selain itu juga ada contohnya
dihabiskan, di mana selain itu juga benda yang bisa dihabiskan dan yang tidak seperti air, bahan bakar, surat berharga dan lain-lain. Jadi di sini kita berwakaf dengan berbagai macam metode dan dengan sesuatu barang yang kita miliki untuk bisa diwakafkan. Wah, itu artinya siapapun bisa memiliki peluang untuk berwakaf. Lalu bagaimana nih Kak dengan syarat sebagai orang yang bisa berwakaf? Untuk cara menjadi seorang muwakif itu cukup sederhana sebenarnya, seperti balik, yaitu sudah cukup umur ya tentunya, berakal dalam artian dia tidak gila, dan merdeka atau bukan hamba sahaya. Lalu untuk syarat orang yang menerimanya, yaitu orang yang tidak memiliki tujuan untuk bermaksiat dalam artian sinadir ini dalam penggunaan harta wakaf dan dapat diserah terimakan. Selain itu harus berakal, karena tidak mungkin orang yang tidak berakal bisa membelanjakan hartanya demi kebaikan. Sedangkan untuk barang yang diwakafkan sendiri itu adalah barang-barang yang berupa barang yang sudah ditentukan atau bisa dialihkan hak miliknya serta memiliki manfaat yang terus-menerus. Jadi contohnya jika dilihat seperti makanan itu yang sifatnya habis, maka tidak bisa tuh kita menganjurkan untuk menjadi barang untuk diwakafkan. Seperti itu. Luar biasa sekali nih. Sudah cukup mendalam kita membahas tentang wakaf, sebagaimana langkah awal kita untuk mengenal apa itu wakaf, bagaimana itu wakaf, apa syarat-syarat wakaf, dan lain-lainnya. Nah, pembahasan selanjutnya nih Kak, kita akan membahas tentang Bima Aristan Al Nuri, sebuah rumah sakit sekaligus universitas kedokteran yang ada di Suriah. Mungkin untuk mengawali pembahasan tentang Bima Aristan Al Nuri, kita bisa tanya dulu nih Kak, bagaimana sejarah dari Bima Aristan Al Nuri itu sendiri? Oke, Bima Aristan Al Nuri. Pertama kalinya saya mendengar ini itu jujur saja saya mencari di internet mengenai perwakafan di negara Suriah. Saat itu saya tidak mengerti karena mungkin untuk teman-teman di rumah juga kurang familiar ya dengan sebuah tempat yang dinamakan Bima Aristan Al Nuri. Baik, kita awali dengan sejarah Bima Aristan Al Nuri. Itu ada di negara Suriah. Rumah sakit tertua pertama berada di kawasan Damaskus, Suriah. Bima Aristan Al Nuri sendiri itu dekat dengan Pasar Al-Hamidiyah, tepatnya berada di selatan Masjid Raya Umayyah. Sultan Zangid Nuruddin Mahmud bin Zangi membangun gedung induk pada tahun 1154 atau 548 Hijriah. Kemudian perluasan area bangunan dilakukan pada tahun 1242 oleh seorang dokter bernama Badar Al-Din. Perluasannya dilakukan untuk melayani lebih banyak pasien tanpa mengurangi bentuk asli. Bangunan yang terdiri atas tanah wakaf memiliki kedudukan penting sebagai institusi medis pada masa kejayaannya. Nah, Bima Aristan Al Nuri sendiri terus beroperasi hingga awal abad ke-20. Kini rumah sakit tersebut telah berubah fungsi sebagai museum pengobatan Islam dan digantikan oleh rumah sakit universitas. Struktur asli rumah sakit masih utuh dengan desain arsitektur Seljuk dari segi denah, bentuk, dan elemen ornamen lainnya. Jadi begini teman-teman dengan sejarah Bima Aristan Al Nuri. Lalu bagaimana Kak tentang keadaan Bima Aristan Al Nuri pada saat itu? Damaskus, Suriah itu terletak di kawasan Al-Hariko di kota bertembok tua di barat daya Masjid Umayyah. Dibangun dan diberi nama setelah Zengid Sultan Nur ad-Din pada tahun 1154. Bima Aristan terkenal dengan portalnya yang tidak biasa, yang menampilkan ambang pintu antik dan kubah Mukarnas pipih yang aneh. Ini juga tidak bisa ya dalam kubah Mukarnas bergaya Mesopotamia skala penuh di atas ruang depan. Itu dipugar pada tahun 1975 dan sekarang menjadi museum kedokteran dan sains di dunia Arab. Lalu dengan ukuran seperti itu, berapa kapasitas yang cukup di dalamnya Kak? Dan bagaimana dengan hal tersebut? Bima Aristan itu terkenal sebagai kampus kedokteran pertama di seluruh timur dan mampu menampung 1.300 tempat tidur. Ibnu Al-Nafis itu salah satu ilmuwan ternama yang juga lulusan dari Bima Aristan Al Nuri sendiri. Wah, sejauh apa perkembangan Bima Aristan Al Nuri itu Kak? Bima Aristan itu saat itu di era pasca Umayyah mulai semakin populer dan mendapat sorotan penguasa. Tidak hanya difungsikan sebagai tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai tempat pendidikan dan penelitian. Bima Aristan disebut sebagai cikal bakal rumah sakit era modern karena dari segi perencanaan dan pengelolaannya sejalan dengan konsep rumah sakit masa kini seperti yang dikemukakan oleh Ahmed Rogad. Nah, seperti yang Kakak katakan tadi, sejalan dengan konsep rumah sakit masa kini, bagaimana itu Kak dengan konsep pelayanannya sendiri waktu itu?
Nah, kalau menurut Dr. Mustafa Asibai menjelaskan desain dan manajemen Bimaristan dalam bukunya Min Rawai Haldrotina, sejak awal para dokter tuh memilih tempat yang baik untuk bangunan itu asli. Misalnya Rumah Sakit Ad-Dudi Baghdad. Untuk mengetahui kondisi kebersihan lingkungannya, Ar-Razi menempatkan 4 potong daging mentah selama 1 malam di beberapa sudut, di mana dipilih daging paling segar sebagai tempat pendirian rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan yang bersih, lebih sedikit kuman yang menyerang daging. Seperti itu secara garis besar konsepnya. Selain itu, adapun pengelolaan di Bimaristan, mayoritas pasien laki-laki dan perempuan tuh dirawat di ruangan yang berbeda. Nah, setiap bagian terdiri dari perawat dan dokter dan dipimpin oleh seorang dokter ahli. Al-Sibai menjelaskan bahwa hampir semua layanan itu gratis untuk semua lapisan masyarakat. Jadi tidak menemukan dia sultan ataupun dia hanya hamba sahaya, semuanya gratis. Sementara itu, seluruh elemen di rumah sakit itu mendapat perhatian penuh dalam hal pelayanan, makanan, pakaian, sanitasi lingkungan, hingga perbekalan pasca penyembuhan dalam artikel yang berjudul Arabian Medicine in the Middle Age Journal of Royal Society of Medicine yang terbit pada tahun 1984. Nah, rumah sakit yang tersebar di wilayah Arab ini memiliki ciri-ciri khas, diantaranya melayani semua kalangan tanpa membedakan warna kulit, agama, dan serta sosial. Hal ini juga ditulis oleh Nigel Shang dalam penelitiannya, yaitu Hosan Arafah dalam artikelnya yang berjudul Hospital in Islamic History, menyebutkan bahwa Bimaristan ini selalu memperhatikan ketersediaan air dan kebersihan kamar mandi dari rumah sakitnya ini. Dalam keadaan sehat maupun sakit, sholat tetap menjadi kewajiban. Pada fase penyembuhan, pasien akan dipindahkan ke ruangan khusus. Jika sudah sembuh total, baru diberikan baju baru dan uang pesangon sampai pasien benar-benar bisa bekerja dan beraktivitas seperti biasanya. Nah, model pelayanan ini tuh berlanjut. Layanan tersebut pernah membuat orang Prancis tuh berdeguk kagum saat mengunjungi Al-Mansuri. Nah, dari sini kita tahu bahwa Islam tuh memiliki sejarah yang kuat dalam membangun dunia. Keberadaan Bimaristan merupakan bukti catatan sejarah yang betapa tingginya peradaban Islam pada masa itu. Fakta ini juga memberikan gambaran tentang kemajuan negara khilafah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan Islam yang mendahului peradaban Barat. Sistem pengobatan dan pelayanan bagi warga negara dilakukan secara manusiawi berdasarkan tuntunan Tuhan. Hal ini karena Islam sangat memperhatikan kesehatan umatnya. Nah, kalau menurut Kak Dinda sendiri, bagaimana tentang Bimaristan sendiri? Oke, setelah saya mencari tahu mengenai Bimaristan, mengenai konsepnya, sejarahnya, serta bagaimana pelayanan di masa tersebut, sebenarnya dengan identitasnya sebagai rumah sakit tertua yang menjadi kacamata dunia pada masanya, menjadi peluang bagi rumah sakit ini untuk tetap beroperasi sebagaimana mestinya. Namun, kini telah berubah fungsi menjadi museum kedokteran Islam dan digantikan oleh universitas atau RSUD. Meski kini telah berubah fungsinya, bangunan ini dulunya tetap memberikan manfaat di bidang kesehatan dan saat ini juga berguna di bidang pendidikan sebagai sumber pengetahuan sejarah pada masa itu. Luar biasa sekali sebenarnya melihat pelayanan di masa tersebut. Begitu takjub, ada rumah sakit yang sampai memberikan uang pesangon setelah pasiennya tuh pulang. Bahkan diberikannya tuh sampai si pasien tersebut mendapat pekerjaan. Itu menjadi sebuah hal yang amal jariah banget ya buat rumah sakit ini sendiri. Masya Allah sekali ya, pada zaman itu sudah ada rumah sakit yang sangat bisa dibilang modern untuk masa ini. Luar biasa sekali Kak, tema yang dibawakan pada podcast kali ini. Terakhir Kak, closing statement buat mengakhiri podcast kita pada episode kali ini. Oke, untuk closing statement kali ini, dengan berubah mengangkat dari Bimaristan Al-Nuri sendiri, dengan berubahnya fungsi bangunan ini tidak kehilangan kemanfaatannya sebagai bangunan yang terdiri dari tanah wakaf. Bangunan ini terus menebarkan manfaat jariah bagi umat hingga saat ini. Maka tidak masalah jika gedung ini tidak lagi difungsikan sebagai rumah sakit, karena pada zaman dahulu gedung ini cukup untuk menampung 1300 sampai 1500 pasien pada saat itu dan menjadi tempat perawatan terlengkap pada zamannya yang menjadikan gedung ini berdiri di atas wakaf. Tanah menyebarkan manfaat besar bagi orang-orang dari masa lalu hingga saat ini. Itulah mengenai Bimaristan Al-Nuri tersendiri.
Nah, tapi di sini saya ingin menyemangati teman-teman sekalian yang ada di rumah untuk bergerak memulai mewakafkan dengan berbagai manfaat yang bakalan kita dapatkan seperti menjadi amal jariah, mempererat tali persaudaraan, membantu pembangunan negara serta membangun jiwa sosial yang tinggi untuk membantu dalam sesama manusia. Jadi buat teman-teman mulailah berwakaf mulai saat ini. Sangat luar biasa teman-teman di rumah. Podcast kali ini kita benar-benar membahas tuntas tentang wakaf itu sendiri. Semoga melalui video ini banyak teman-teman yang bisa mengambil manfaat ya Kak, bahkan sampai ikut mempraktekkan wakaf itu sendiri. Terima kasih juga buat Kak Dinda yang telah memberikan wawasannya mengenai wakaf dan tentunya mengajak teman-teman untuk bisa berwakaf. Semoga video ini juga bisa menjadi ladang amal bagi kita semua. Baik, sampai di sini podcast kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah. Dari kami berdua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.